Akuntansi. Semoga dapat berkuliah dengan baik dan mencapai cita-citanya dengan sukses. Baik, selanjutnya kita memasuki ke acara inti pada hari ini, yaitu sesi materi. Sebelum memasuki acara inti, yaitu sesi materi, izinkan saya membacakan CV narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Sugeng Rianto, SE. Baik, Bapak Sugeng Rianto, SE, sebagai pekerja manajer Human Capital dan trainer KLM Training and Consulting, lahir pada tanggal 9 Maret 1990 di Jakarta, kemudian mengakhiri sarjananya dengan program studi akuntansi di Universitas Trilogi pada tahun 2012. Kemudian pengalaman organisasi 3 terakhir dari Pak Sugeng ini, yang pertama itu sebagai Ketua Komunitas INN atau Indonesia Muda Membara pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian sebagai founder Komunitas Pemuda Sedekah Subuh pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian sebagai pengurus Yayasan Pengembangan Nurani Bangsa, yaitu Yayasan Anak Yatim. Kemudian pengalaman kerja dari Pak Sugeng sendiri ini, yang 3 terakhir ini, yang pertama itu bekerja di PT Tata Guna Patria sebagai staf keuangan dan pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Kemudian sebagai trainer, fasilitator KLM Training and Consultant BUMN sejak tahun 2015 hingga saat ini di beberapa instansi pemerintahan dan swasta. Di sini ada beberapa perusahaan yang dipegang oleh Pak Sugeng, dan terakhir sebagai founder Faiza Group pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Sugeng, dan kepada Pak Sugeng kami persilahkan. Baik, terima kasih host kita M. Akmal Fadilah. Ini Mas Baik. Akmal atau apa nih? Mas boleh. Kak Akmal Mas Akmal boleh. Fadilah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Mudrajat Kuncoro selaku Rektor Universitas Trilogi. Kemudian sini juga hadir Wakil Rektor Dr. Kabul Wahyu Utomo. Kemudian yang kami hormati Ibu Sri Opti selaku Kaprodi Universitas Trilogi. Kemudian ada juga Bapak R. Dwi Sundukanto selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trilogi. Kemudian juga sini hadir ibu-ibu dosen atau Bapak juga. Ada Bu Anis Lastiasti, Bu Muyas, Bapak Effendri, Ibu Nurul, Ibu Lutwina Harahap, Ibu Leli, Ibu Novita. Dan bagi dosen-dosen yang lainnya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Baik, dan juga yang saya cintai, yang saya hargai, para peserta workshop pembentukan karakter mahasiswa, yaitu di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari siswa-siswi SMA dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang dan selamat bergabung. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, baik. Selamat datang, selamat bergabung peserta workshop pembentukan karakter mahasiswa, memerdekakan potensi dan kreatif mahasiswa untuk menjadi juara yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi, Jakarta 18 Agustus 2021. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan pada pagi hari ini sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian juga sebagai wujud rasa syukur kita karena kita sudah diberikan nikmat yang jauh luar biasa, yaitu adalah nikmat sehat. Baik, sebagai wujud dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, agar suasana lebih semangat lagi dan lebih meriah lagi, silakan untuk di mute-nya dinyalakan semua. Kemudian bagi mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa, semua dinyalakan saja videonya, wajahnya biar kelihatan. Ya. Baik, sudah semuanya? Baik,
ketika nanti saya teriakan semangat 76, para peserta harus meriakan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Setuju? Setuju. Yuk. Dosen-dosen yang jawabnya. Lupa. Setuju ya? Oke, baik. Saya teriakan. Semangat 76. Merdeka. Merdeka dong untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswa juara, kemudian ada juga siswa-siswa SMA juara. Selamat datang dan selamat bergabung. Sebelum saya menyampaikan masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apa itu? Poin yang pertama adalah sebelum kita melakukan workshop ini, poin yang pertama harus kita miliki adalah luruskan niat. Apa itu luruskan niat? Dan teman-teman sebelum mengikuti workshop ini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ketika Anda mendapatkan mandat, mendapatkan pengumuman dari panitia, dari ibu dosen, ketika menerima WA untuk menghadir di workshop ini, apa niat yang ada dalam diri Anda untuk untuk hadir di dalam workshop ini? Apa? Ada yang berani jawab? Ada ya, rata-rata ada yang juga niatnya ingin menambah ilmu pengetahuan, Pak. Ada juga ingin menambah soft skill, kemudian juga ada ingin mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru. Itu juga nggak apa-apa. Kenapa saya bilang harus meneruskan niat, atau meyakinkan niat Anda? Karena ketika Anda meyakinkan bahwa datang di workshop ini adalah untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru, maka akan muncul poin yang kedua. Apa itu? Maksimalkan usaha Anda. Maka ketika niat Anda untuk hadir di dalam workshop ini, maka muncullah poin yang kedua, yaitu maksimalkan usaha Anda ketika Anda hadir di sini. Anda harus maksimal ketika dijawab, ketika ada yang nanti kurang-kurang paham, silakan untuk bertanya. Jadi jangan malu-malu, nanti malu-maluin kalau malu-malu. Jadi jangan malu-malu, silakan totalitas ketika hadir di sini. Karena saya sering memberikan di beberapa universitas lain, karena memang Universitas Trilogi ini tidak hanya memberikan pengajaran hard skill, tapi juga mengajarkan tentang soft skill. Makanya beruntung bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam Universitas Trilogi dan sudah mendaftar. Kemudian bagi teman-teman bagi SMA, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, karena Universitas Trilogi ini adalah universitas yang jauh lebih hebat, jauh lebih juara, karena mementingkan dua hal, yaitu hard skill dan soft skill. Oke, ketika kita sudah hadir di sini, sudah maksimal, sudah ketika Anda untuk datang ke tempat-tempat beribadah, tempat-tempat ibadah, misalkan masjid, gereja, wihara, bukan hanya itu, tapi juga ketika tadi salah satunya adalah kita berdoa. Itu adalah salah satu penyempurnaan kita atas niat kita dan usaha maksimal kita. Baik, ini ada 3 hal yang perlu teman-teman miliki. Nanti bisa juga teman-teman ketika hadir di workshop-workshop lain, seminar-seminar lain, ataupun ketika Anda masuk ke dalam kelas-kelas mata kuliah, ini juga harus tetap ada dalam diri Anda. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, untuk materi selanjutnya, menurut Daniel Goleman dalam bukunya Walking with Emotional Intelligence, ada 3 kunci kesuksesan yang harus dimiliki setiap diri. Apa itu? Yang pertama adalah skill. Kemudian yang kedua adalah knowledge. Yang ketiga adalah attitude. Skill apa skill?
Ada yang bisa jawab skill? Skill adalah kemampuan. Betul, kemampuan. Skill adalah kemampuan, kemudian knowledge, pengetahuan. Kemudian attitude adalah perilaku. Dan skill, knowledge ini masuk ke dalam ilmu kecerdasan yaitu IQ. Ini menurut Daniel Goleman dalam bukunya Working with Emotional Intelligence. Ini saya juga sudah baca. Ini beliau mengklarifikasikan bahwa 3 kunci kesuksesan adalah skill, knowledge, dan attitude. Skill, knowledge, dan attitude itu dikategorikan menurut beliau adalah IQ. Apa itu IQ? IQ itu adalah intellectual quotient. Apa itu intellectual quotient? Intellectual quotient adalah ilmu kecerdasan yang berbasis teknis. Apa itu teknis? Contohnya ketika dulu teman-teman atau mahasiswa atau siswa dulu sekolah dari SD, SMP, SMA, dan hingga saat ini kuliah, itu juga termasuk IQ. Apa yang dikejar teman-teman selama ini sekolah? Dari SD, SMP, SMA, kuliah, apa yang dikejar teman-teman? Apa yang dikejar? Ilmu. Ilmu. Apa lagi?